hari Natal di Interstate 5 di Seattle, Washington, di mana polisi negara bagian merespons laporan tentang seorang pejalan kaki yang duduk di bahu jalan. Bro. Saya Super Paniawa, patroli negara bagian. Kami sedang merekam video. Apakah kamu baik-baik saja? Ada apa? Saya hanya terjebak di Seattle. Kamu hanya terjebak di Seattle? Baiklah. Sayangnya, kamu tidak boleh berada di jalan tol di sini. Karena kami menerima beberapa panggilan 911. Dan kami harus terus memeriksa kamu. Dan seterusnya. Kami juga tidak ingin kamu tertabrak. Bisakah kamu menunggu jauh dari jalan tol? Ambil jalur keluar ini. Senang melihatmu berjalan kembali. Tidak apa-apa. Lihat orang-orang ini, bro. Mereka bahkan tidak berhenti untuk kita. Ya, itu agak kasar. Ya, silakan. Siapa namamu tadi? Super Paniawa. Paniawa? Senang bertemu denganmu, bro. Senang bertemu denganmu. Maaf kami tidak bisa. Kami benar-benar kebijakan kami lebih baik jika kau tahu. Begitulah adanya. Silakan, bro. Pejabat kemudian mengidentifikasi pria yang terlihat di sini sebagai Alexander Smith, berusia 24 tahun, yang dengan sopan diminta untuk pergi. Jadi, siapa namamu? Dominic, senang bertemu denganmu. Alex, senang bertemu denganmu. Mari tetap di sisi ini. Tapi, mari kita berjalan di sisi ini. Saat kamu berjalan menjauh. Tapi sekitar 2 jam kemudian, Alexander mengalami pertemuan kedua dengan penegak hukum setelah dia terlihat di jalan tol. Hei, kamu ingat aku? Iya. Apa kamu percaya padaku? Tidak. Aku tidak percaya pada kalian semua. Baiklah, kami akan mencoba membawamu keluar dari jalan tol di sini. Karena aku tidak mau ada mobil yang menabrakmu dengan kecepatan 60 mil per jam. Kau mengerti maksudku kan? Aku sedang berusaha mencari keselamatan, saudaraku. Oke, tapi aku tidak bisa. Kami tidak bisa membiarkanmu di jalan tol. Kau mengerti maksudku kan? Itu satu-satunya cara aku bisa merasa aman. Ya, kamu harus melakukannya di jalan kota. Jadi ada mobil, ada trotoar, dan semuanya. Kau mengerti maksudku kan? Ya. Apa yang ingin kamu lakukan? Kami bisa mengantarmu keluar dari jalan tol. Kemana kamu perlu pergi? Kemana kamu perlu pergi? Saudara, Kemana kamu perlu pergi? Katakan pada anak kamu juga akan memukul. kami dengan senang hati menurunkanmu keluar dari jalan tol. Kami bisa mengantarmu kemanapun kamu mau. Kamu tidak akan mengantarku kemanapun aku mau. Kamu mau? Maksudku ada pilihan lain. Kamu mau diborgol? Kamu gila. Kamu gila. Memang, Kamu gila. Aku tidak gila. aku tidak marah. Aku tidak marah padamu. Kami hanya berusaha membuatmu aman. Kami benar-benar tidak bisa. Apapun yang terjadi, kami benar-benar tidak bisa membiarkanmu berjalan di jalan tol. Seperti itu tidak boleh. Tidak. Kami tidak akan membiarkanmu berjalan di jalan tol. Tapi kami akan mengizinkanmu masuk ke mobil kami. Kami tidak akan memaksamu masuk ke mobil, tapi kami akan mengizinkanmu masuk ke mobil kami. Dan kami bisa mengantarmu kemana saja. Atau jika kamu benar-benar tidak ingin naik bersama kami bisa menemanimu ke pinggir kanan jalan. Dan kamu bisa terus berjalan ke sisi sana. Dan kami akan mengikutimu serta memastikan tidak ada yang menyakitimu. Oke? Kamu pergi jalan kaki. Oke, bisa. Kamu tunggu. Sampai dia keluar dari lalu lintas. Supaya aku bisa menyeberang. Tetap di tempatmu. Kami akan menghentikan semua mobil ini. Setelah kami menghentikannya, kami akan memintamu pindah ke bahu jalan sebelah kanan, oke? Petugas setuju untuk mengawal Alexander keluar dari jalan tol dengan memberinya jalur aman saat dia berjalan. Mari kita lihat bagaimana hasilnya. Oke. Lalu kamu bisa terus berjalan ke bahu jalan. Akan ada pintu keluar North Gate. Kamu bisa keluar tepat di sana, oke? Tapi yang ingin saya kamu pahami adalah di negara bagian Washington, I-5 atau jalan negara bagian manapun, itu adalah jalan tol dengan akses terbatas. Jadi begitu kamu sebagai pejalan kaki berjalan di sana,
Kamu sudah masuk tanpa izin. Oke, itu sesuatu yang bisa membuatmu ditangkap. Kami tidak ingin melakukan itu. Kami tidak peduli soal itu. Kami hanya ingin memastikan kamu keluar dari sini dengan selamat, oke? Ayo, ayo. Ayo, mari kita jalan ke sana. Ayo, Bro. ayo, jalan ke sana. Jalan ke sana. Ayo. Jalan ke sana. Oke, kamu? Oke. Lalu kita akan bicara sebentar. Dia akan bersamamu. Mobilku ada di belakang sana, oke? Kami akan terus berjalan bersamamu, oke? Aku hanya akan mengambil mobilku. Kamu yakin gak mau kami antar, bro? Soalnya pintu keluarnya jauh banget. Maksudku, bakal jalan kaki jauh banget. Tolong, biarkan aku jalan kaki saja. Kamu mau terus jalan kaki atau mau aku antar naik mobil? Ini sebenarnya melanggar aturan kami, tapi aku tidak akan memborgolmu atau apapun. Aku hanya akan memintamu duduk di belakang, tapi tanpa borgol. Ini adalah pemberhentianmu yang ketiga. Tendang dari dalam. Tidak. Tidak, aku akan membukanya. Aku janji akan membukanya. Aku akan membukanya. Tidak, kamu tidak akan bukanya. Demi Tuhan, aku akan membukanya. Aku janji padamu, bro. Hari ini hari libur. Aku tidak akan berbohong padamu. Aku bersumpah aku akan membukanya. Ini yang pantas aku terima. Aku tidak melakukan apa-apa, bro. Tidak, aku tidak bilang kamu melakukannya. Aku tidak bilang kamu melakukannya. Ini bisa jadi teriakan panjang. Di mana? Dari mana kamu sebenarnya datang barusan? Maksudku, dari mana kamu datang barusan? Seattle. Jadi, apa yang kamu lakukan di Seattle? Cuma nongkrong atau... Aku punya firasat buruk. Kamu jarang melihat itu. Pesawat berikutnya datang dari. Firasat buruk soal apa? Aku tidak mau membicarakannya. Oke, bisa dimengerti. Kamu sudah tahu. Maksudku, aku nggak tahu. Kalau kamu nggak mau membicarakannya, nggak apa-apa. Beberapa saat kemudian, Alexander memutuskan untuk istirahat ketika para petugas mendapat kesempatan lagi untuk berbicara langsung dengannya. Washington. Dan komandan akan memaksanya untuk hanya berada di sini sekarang. Kuncinya adalah seperti di bahu jalan sebelah kananmu. Ayo, mundur 5 yard lagi. Tepat di tengah jalan. Apa kabar, Rosie? Ada apa? Kamu bilang mau bicara, kan? Ada apa? Aku tahu kamu bilang mau bicara. Jadi, maksudnya, kamu mau bicara tentang apa? Bagaimana kami bisa membantu? Ya, kereta ringan tidak beroperasi. Beroperasi kok, beroperasi, jalan kok. Masih jalan kok. Mau naik mobil saya bisa antar kamu ke stasiun kereta yang di sini, North Gate, atau saya bisa antar ke yang dekat Mount Rainier Terrace. Itu sejauh utara yang bisa saya capai dengan mobil saya. Maaf, saya agak capek. Ya, saya tahu. Saya benar-benar mengerti. Hanya saja, Saya tahu saya ini sampah. Tidak. Saya hanya buang-buang waktu kalian. benar? Tidak. Kamu tidak buang-buang waktu kami, bro. Ini memang pekerjaan kami, kan? Jadi kamu tidak buang-buang waktu kami atau apapun. Kamu tidak buang-buang waktu kami ya. Kamu tidak buang-buang waktu kami. Aku tidak mau kamu berpikir kalau kamu membebani kami sama sekali, oke? Karena kamu tidak membebani kami. Sejauh yang aku tahu, kamu sudah sangat baik pada kami. Dan sangat ramah. Ya, memang begitu. Aku tahu. Kamu bukan sampah. Jadi, ya, kamu bukan sampah, bro. Tapi aku memang begitu. Itulah masalahnya. Aku tidak bilang begitu. Aku tidak pikir aku seperti itu. Mari kita lihat apakah aku punya selimut. Seorang petugas yang baik hati mengambilkan selimut untuk Alexander sebelum kembali berusaha meyakinkannya untuk meninggalkan jalan. Aku hanya tidak ingin bagian bawahnya basah. Aku akan meletakkannya di punggungmu, lalu aku... Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini dia, Pak. Tidak apa-apa. Aku mengerti, saudara. Jangan khawatir. Kamu tidak merepotkan kami, oke? Kamu sama sekali tidak merepotkan kami. Oke, saudara. Aku bisa mengantarmu ke atas sana, atau kita bisa membawamu ke belakang tempat yang lain. Kamu bisa tetap di luar. Jadi kalian perhatikan ini. Aku tidak tahu aku akan berada di mana. Jika Ada cara untuk keluar. keluar kemana? Dari kursi belakang tentu. Ya. Petugas menawarkan beberapa kali untuk mengantar Alexander keluar dari area tersebut. Bahkan menawarkan untuk mengantarnya sampai ke rumah. Tapi tersangka yang keras kepala itu tidak benar-benar mengubah pendiriannya.
Kamu bisa terus berjalan ke sana. Aku akan terus mengikutimu ke tempat berikutnya. Alexander terus berjalan, tapi tak lama kemudian dia berhenti lagi. Kamu bisa memperluas jangkauan dan menjangkau ratusan juta pelanggan PayPal di seluruh dunia. Dan pelangganmu bisa membayar dengan semua cara yang mereka inginkan. Ada apa? Kereta nggak jalan, bro. Dia bilang keretanya jalan, bro. Kita benar-benar lagi lihat sekarang di layar. Keretanya datang setiap 15 menit, oke? Kita benar-benar baik sama kamu sekarang. Aku tahu kok. Aku cuma berusaha supaya kamu nggak di jalanan, bro. Itu aja maksudnya. Aku tahu, bro. Dan dia bahkan nawarin buat nganterin kamu sampai ke tempat yang kamu tuju. Atasan kami, dia bilang dia bisa nganterin kamu sampai ke Stanwood. Kami aja nggak bisa ngelakuin itu. Tapi dia bisa ngelakuin itu. Ya kan? Kamu nggak punya uang buat naik kereta? Enggak, aku nggak punya uang. Oh, kita bisa. Ya, kita akan bayar itu. Ya, kita akan bayar itu. Tapi kita harus sampai ke sana, oke? Itu tujuannya. Kita harus sampai ke sana, oke? Dan aku nggak bisa minta kamu untuk membatalkan tiket kita. Aku janji, kita akan urus tiket kereta apinya, oke? Oke. Kamu harus sampai ke stasiunmu, oke? Kamu mau masuk ke belakang mobil sebentar, menghangatkan diri? Aku cuma harus ke sana. Kan, kita cuma mau ke kereta, tapi kita akan bayar, bro. Maaf, ini memang sulit. Tidak. Untuk menerima? Tidak. Tidak. Para petugas yang baik hati bahkan menawarkan untuk membayar tiket kereta Alexander. Tetapi pria berusia 24 tahun itu terus menolak bantuan tersebut. Kalian sangat baik. Aku tidak pantas mendapatkannya, oke? Dan aku mengerti itu kan? Aku mengerti. Kamu bisa bilang kamu tidak pantas mendapatkannya, tapi kami tetap punya tugas yang harus dilakukan. Dan kami tetap punya kewajiban untuk memastikan kamu baik-baik saja dan melindungimu. Oke? Kami tidak akan pergi dari sini dan membiarkanmu berkeliaran begitu saja, oke? Lihat, keretanya sedang berjalan. Kamu juga melihatnya, keretanya sedang bergerak sekarang. Jadi itu alasannya. Kamu dengar aku kan? Oke, jadi sekarang ada dua pilihan. Entah kami akan memasukkanmu ke dalam mobil, atau kamu akan pergi sendiri. Oke, itu situasinya sekarang ya. Itu saja, itu saja, oke? Aku hanya melihat-lihat saja. Tapi Oke, kamu baik-baik saja. Ayo kita lanjut jalan, oke? Baiklah, lain kali. Aku akan diam. Lain kali, kita mungkin harus menahan. Dia. Oke, soalnya ini akan jadi terlalu berat. Dan dia jelas sedang mengalami sesuatu. Aku nggak mau berurusan dengan dia tertabrak atau salah satu dari kita tertabrak. Ya, kedengarannya bagus. Awasi baik-baik. Alexander di sini saat dia terus berjalan sebelum semuanya tiba-tiba berubah menjadi berbahaya. Garis T5 yard yang akan menjadi tempat Washington memulai dari sana. Pendapat keseluruhanmu tentang John St. John, Jimmy? Hei, berhenti. Hei, berhenti. Ada seseorang di sini, dia pejalan kaki yang lari ke lalu lintas sekarang. Dia ada di jalur utama. Jika kita bisa dapatkan unit lain, dia sedang berdiri di lajur 1 sekarang. Hei, keluar dari jalan. Keluar dari jalan. Tolong keluar dari jalan. Tolong bro, tolong. Berhenti, tolong. Tolong berhenti. Tolong bro, berhenti. Berhenti, tolong. Jadi saya sedang memberinya perintah sekarang. Dia menolak. Semua lalu lintas di jalur utama sudah dihentikan. Hei, tolong bro, berhenti. Tolong berhenti. Bro, tolong, berhenti. 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 Berhenti bro, tolong. Tiarap sekarang atau kamu akan kena taser. Berhenti. Tiarap. Tolong, berlutut sekarang juga. Berhenti. Jadi dia sekarang sudah berlari menyeberangi lajur arah selatan. Tersangka berlari menyeberangi jalan tol yang ramai dalam aksi yang mengejutkan. Tapi seorang polisi yang berada di dekatnya dengan cepat berhasil mengejarnya. Iya, kasar. Aku tidak mau membiarkanmu.
Iya, kamu memang begitu. Simi, keluar. Tolong bro, minggir dari jalan. Tolong bro, tolong. Bro, astaga. Tidak, tidak. Tidak. Kamu lihat itu kan? Tersangka menarik polisi negara bagian itu dari kendaraannya dan langsung masuk ke kursi pengemudi sebelum melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Seorang pengemudi di dekat situ merekam kejadian itu dengan ponselnya. Dia baru saja diserang. Iya. Aku tahu. Mobil polisi di sisi lain. Dia ditarik ke tanah. Itu seorang petugas polisi. Itu petugas polisi itu. Ya ampun, apa dia mencuri mobil? Iya, dia baru saja mencuri mobil itu. Aduh. Hai, apa kamu butuh bantuan? Iya, tolong hubungi 911. Beberapa detik kemudian, seorang petugas lain datang untuk menyelamatkan polisi yang terjebak itu. Dia mencuri mobil patroli saya. Dia mencuri mobil patroli saya. Dia mencuri mobil patroli saya. Selanjutnya, seorang pengemudi kedua merekam tersangka yang melaju kencang dengan kamera saat dia melaju di jalan tol. Ya Tuhan, dia baru saja mencuri mobil polisi itu. Dan kejar-kejaran pun dimulai. Berbelok lagi, kami masih menuju selatan di utara 1020 dengan kecepatan 80 mil per jam. Kami berada di antara jalur kiri dan jalur 2. Aku tidak ingin padamu. Petugas polisi melakukan manuver PIT dan menghentikan pengemudi berbahaya itu. Mari kita putar ulang dan lihat lagi kecelakaan itu dari sudut pandang petugas polisi. Kendaraan silakan maju ke jalur 109 1200. Belum. Lihat. Keluar dari mobil. Keluar dari mobil. Lakukan sekarang. Hei, kembali ke sana. Hei. Ayo, ke belakang sana. Kamu sedang bertengkar. Aku nggak tahu maksudmu. Aku nggak tahu apa yang kamu bicarakan. Lepaskan, keluar dari sini. Aku pakai setrum. Aku pakai setrum. Aku pakai setrum. Setrum, keluar. Awas, lakukan sekarang. Tengkurap, tengkurap, setrum, setrum. Seorang petugas menyetrum tersangka, sementara beberapa polisi lainnya berusaha menaklukkannya. Kamu akan disetrum lagi. Kamu akan disetrum lagi. Alexander disetrum untuk kedua kalinya sebelum akhirnya diborgol. Teman-teman, dia kekurangan tenaga. Dia kekurangan tenaga. Keluarkan tanganmu. Dia kekurangan tenaga. Dia sudah disetrum. Dia di depan mobil. Keluarkan tanganmu. Keluarkan tanganmu. Seseorang mencoba menembak saya. Ambil senjatanya. Sialan. Seseorang telepon. Lepaskan hidung saya, benar. Ya, saya akan ambilkan kacamata bak itu. Lebih baik ke situ, sialan. Ero. Borgol padanya. Kalian paham? Pasang tarikatnya. Kalian paham? Ambil. Sedikit. Jadilah sedikit tangguh. Jadilah sedikit tangguh. Mengerti, mengerti. Hei, gunakan saja tanganmu. Tetap diam saja. Masuk ke posisi, masuk ke posisi. Masuk ke posisi, masuk ke posisi. Hei, sini. Darah. Hey, come here. Ya, boy. periksa darah. Kamu sudah pakai bantuan? Iya. Baik, kembali. Kamu baik-baik saja? Aku tidak tahu ada orang lain di dalam sana. Ya, kami masih baik-baik saja, jadi tidak apa-apa.
Dia ada di truk sialan itu. Aku tidak masalah dengan orang itu. Dia sebenarnya tidak mau memberitahu kita namanya karena dia tidak bangga dengan itu. Tapi aku bilang padanya, itu tidak akan jadi masalah. Apapun. Baiklah bro, kami harus tahu namamu dan tanggal lahirmu supaya kami bisa, kau tahu, memeriksa kondisimu. Bisakah kamu memberitahuku namamu, tolong? Tolong beritahukan namamu karena kamu harus memberitahukannya kepada petugas medis. Ya, jadi hei, kami mau memeriksa kondisimu. Apa nama belakangmu? Smith, terima kasih Smith. Dan nama depanmu siapa? Kau tahu siapa aku, bro? Aku tidak tahu. Itu sebabnya aku bertanya. Serius? Serius. Aku janji padamu. Aku bersumpah demi para tahanan bahwa aku tidak tahu siapa kamu. Aku baru pertama kali melihatmu. Benar-benar baru pertama kali. Bro. Itu kamu? Iya. Iya. Jadi kapan ulang tahunmu? Aku tidak mau mengatakannya. Kamu tahu. Kamu tidak mau menyebutkan namamu. Aku sama sekali tidak bermaksud tidak menghormati kalian. Hanya saja aku tidak dalam posisi sulit. Selanjutnya, Alexander dibawa ke ruang wawancara, di mana para penyidik memiliki banyak pertanyaan untuknya. Jadi terakhir kali kami hanya mendengar sedikit-sedikit, tapi kami sebenarnya belum tahu seluruh ceritanya tentang apa yang terjadi. Jadi kami ingin mendengar versi kamu. Saya tidak tahu, saya hanya dibawa ke stasiun kereta. Saya tidak ingin pergi ke stasiun kereta. Untuk alasan pribadi saya sendiri, karena saya baru saja menghisap sabu kan, jadi saya jadi paranoid dan merasa aneh. Hal-hal seperti itu memang terjadi kalau kamu menghisap barang itu kan. Jadi lalu petugas itu langsung menampiri kamu. Tidak. Dia mencoba menyetrum saya, dan saya lari. Saya tidak mau disetrum, karena saya belum pernah disetrum sebelumnya. Saya takut. Saya takut, jujur saja, sepanjang waktu itu kan, saya takut. Oke. Lalu dia menjatuhkan petugas itu. Petugas itu jatuh ke tanah. Bisakah kamu ceritakan tentang itu? Maksud saya, apa yang terjadi waktu itu? Saya memang menarik dia keluar dari mobil. Karena saya ingin masuk ke mobil, lalu kabur. Saya jujur. Terima kasih, kami menghargainya. Saya memang melakukan itu. Oke. Kamu tahu, dan aku minta maaf. Tapi aku melakukannya untuk alasan egoisku sendiri, kan? Alexander mengakui menggunakan narkoba, melarikan diri dari polisi, dan mencuri mobil patroli. Tapi selanjutnya, para penyelidik ingin tahu apa sebenarnya tujuan akhirnya. Jadi, kalau aku paham benar, niatmu waktu itu adalah membawa mobil itu keluar dari situasi itu. Ya, untuk kembali ke rumah. Kembali ke rumah. Baiklah. Jadi, rencanamu saat itu hanya ingin mengendarai mobil itu pulang. Dan itulah rencananya. Tapi, maksudku, apa yang akan terjadi saat kamu sampai di rumah, kan? Kamu tahu, tapi nanti kamu akan pulang ke rumah. Kamu punya banyak polisi di belakangmu. Jadi, aku sebenarnya nggak mikirin itu matang-matang. Kamu tahu, jujur saja, aku memang nggak mikirin itu matang-matang. Itu adalah sebuah kesalahan. Orang-orang membuat kesalahan. Kamu tahu? Ya, orang-orang itu hebat dalam pekerjaannya. Mereka cukup ahli dalam hal itu. Ya, seperti orang yang menabrakkan mobilnya untuk menghentikan saya, dia melakukan sesuatu yang gila. Maksud saya sedang melaju kencang, kan? Saya sedang melaju kencang. Demi Tuhan, saya benar-benar melaju kencang. Dia juga melaju kencang, tapi untuk beberapa saat. Saya sudah menginjak pedal gas sampai mentok, kan? Tapi dia melaju lebih cepat dari saya. Saya pikir mobilnya sedikit lebih dimodifikasi daripada mobil saya, tapi... Secara pribadi. Karena saya... Kamu tahu, saya lumayan berhasil. Saya pikir saya bisa lolos. Saya, jujur saja, saya pikir saya bisa lolos. Dan itulah kenapa saya bahkan mencoba. Benar. Dan kamu tahu? Kalau nggak dicoba, ya nggak bakal bisa, kan? Apa yang terjadi setelah itu? Ceritakan, apa yang terjadi setelah itu? Jujur saja, dia benar-benar marah. Dia bilang, buka pintu sialan ini, keluar dari sini, gue bakal seret lo keluar. Itu bisa dimengerti, kan? Maksud gue, polisi manapun yang harus berurusan sama anak umur 24 tahun yang nyolong mobil polisi, terus lo nggak tahu dia bawa senjata atau enggak, atau hal-hal kayak gitu, kan? Jadi, lo jelas harus anggap ada ancaman di situ. Jadi, gue paham. Gue nggak marah sama dia. Gue bener-bener paham emosi semua orang. Gimana perasaan mereka. Dan menurut laporan insiden, polisi yang melakukan manuver PIT mengalami cedera ringan dalam kecelakaan itu
dan sudah dinyatakan aman oleh petugas medis di lokasi kejadian. Alexander tidak mengalami cedera serius dan juga kemudian dinyatakan aman secara medis. Apa yang akan dikatakan kakekmu jika kamu pulang ke rumah dengan mobil patroli dan memarkirkannya di jalan masuk dengan lampu menyala? Dia pasti akan musir gue dan bilang, lo tamat, itu adalah... Itu kakek yang baik untuk berkata begitu. Kamu sudah kelewatan. Ya, gue setuju. Ya, gue setuju. Alexander didakwa dengan perampokan tingkat 2, penyerangan tingkat 3, pencurian kendaraan bermotor, kabur dari kejaran polisi, dan mengemudi di bawah pengaruh zat. Terakhir kali diperiksa, pria berusia 24 tahun itu dinyatakan tidak kompeten untuk diadili dan diperintahkan untuk menjalani pemulihan kompetensi yang diperintahkan pengadilan. Dia diperkirakan akan kembali ke pengadilan musim semi ini untuk peninjauan kompetensi berikutnya. Karena hal seperti itu memang terjadi. Kamu tahu, kita semua manusia kan? Kamu tahu, kita semua manusia. Kita semua punya emosi. Kita semua bisa merasa takut. Kadang-kadang polisi memang menakutkan kan? Berlangganan sekarang untuk akses lebih mudah ke konten terbaru dari Law and Crime Bodycam.